Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otoditek dengan saya Al-Hafid dan ini adalah Asus ZenBook 13 OLED UM325UA. Laptop ini ada dua varian warna, yang pertama abu gelap atau pine gray, dan yang kedua lilac mist atau silver. Sesuai dengan namanya, nilai jual utama laptop ini adalah layarnya, yaitu yang menggunakan panel OLED. Yang jelas sih intinya, laptop ini layarnya udah paling bagus deh, dibandingkan dengan IPS LGTN. Ukuran layar laptop ini 13,3 inch ya, Full HD 1080, 16:9, layarnya glossy dengan tingkat kecerahan 400 nits. Kemudian untuk standar akurasi warnanya menggunakan DCI P3, yang mana standar ini mampu memberikan pengalaman menonton dengan tingkat akurasi warna yang hampir mendekati nyata. Jadi ya melebihi sRGB lah, karena saya bandingkan langsung ya antara OLED dan IPS itu memang kelihatan bedanya gitu. Jadi si OLED ini lebih menegaskan warna-warna yang ada di layar, misalkan merah ya merah banget, kemudian hitam ya hitam banget sehitam-hitamnya, tanpa ada sedikit gradasi warnanya. Selain itu Asus OLED juga memiliki fitur flicker free, kemudian low blue light, serta tampilan visualnya itu lebih smooth ya dibandingkan dengan layar biasa. Kemudian untuk kelemahan OLED ya biasanya itu ada masalah burn-in, ini nggak usah khawatir karena di Asus ini ada Asus OLED Care. Nah, buat ngaktifinnya, teman-teman tinggal masuk aplikasi My Asus. Nanti ada pilihan lagi Asus OLED Care. Tinggal diaktifin deh itu yang refresh pixel dan pergeseran pixel. Jadi fungsinya sih supaya ada penyegaran layar ya, biar nggak stuck selama 30 menit. Nah, itu jadi yang meminimalisir si Asus OLED ini untuk burn-in. Selain itu, aplikasi My Asus ini juga banyak fungsinya ya, seperti pengaturan baterai, mau kapasitas penuh, kemudian seimbang, ataupun masa pakai maksimal. Kemudian ada pengaturan mode performa ya, jadi mau standar, kemudian berbisik, ataupun perform. Nah, ini juga bisa menggunakan function plus F. Ada juga fitur AI noise cancelling microphone. Jadi fungsinya tuh teman-teman misalkan mau zoom ya, supaya nggak ada gangguan suara masuk dari sekitar kita itu, jadi hanya menangkap suara yang ada di layar itu bisa mengaktifkan fitur AI noise cancelling microphone ini. Kemudian ada pengaturan warna juga ya, jadi mau normal, vivid, manual, ataupun dikurangin ya cahaya birunya itu sampai dengan 30%. Sebenarnya kalau ZenBook itu nggak usah dibahas juga, teman-teman tahu lah ini pasti bagus. Dari tampilannya juga udah kelihatan. Nah, bahan dari laptop ini menggunakan full aluminium, kecuali di bagian layar itu masih menggunakan plastik polikarbonat. Nah, laptop ini udah pasti bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan. Nah, kemudian uniknya laptop ini touchpad-nya itu bisa jadi numpad itu, jadi bisa dirubah jadi kayak untuk kalkulator gitu ya. Untuk mengaktifkannya, teman-teman tinggal tekan 1 detik di pojok kanan, nah itu udah nyala. Kemudian untuk mengatur tingkat kecerahan numpad ini tinggal ditekan di pojok kiri. Kalau untuk mematikan tinggal mencet pojok kanan 1 detik lagi. Touchpad-nya enak, lebar, kemudian keyboardnya udah backlit ya dengan 3 tingkat kecerahan dengan key travel 1,4 mm. Kemudian masuk ke spesifikasi ya, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U 6 core 12 thread dengan maksimal boost clock-nya di 4 GHz. Kemudian memorinya standar bawaannya itu onboard ya, 8 GB LPDDR4, jadi nggak bisa di-upgrade. Kemudian untuk storage-nya 512 GB dan kecepatannya cukup lumayan ya, seperti tertera di layar. Kemudian untuk VGA-nya itu integrated AMD Radeon Graphics, jadi memang nggak ada discrete grafiknya. Nah, untuk kameranya itu standar ya, 720 pixel, 30 fps, sekaligus berfungsi sebagai face login, jadi support Windows Hello, jadi nggak menggunakan fingerprint tapi menggunakan kamera. Nah, kemudian untuk Wi-Fi-nya itu masih Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga masih Bluetooth 4.2. Untuk software bawaannya itu Windows 10 ya, tapi bisa di-upgrade langsung ke Windows 11. Kemudian untuk baterainya, ZenBook ini memang cukup besar ya, 67 Wh, dengan klaim maksimal bisa tahan sampai dengan 16 jam. Tapi prakteknya sih nggak sampai 16 jam juga sih, ya sekitar 12-14 jam sih masih bisa ya. Tapi kalau buat saya sih yang penting patokannya seharian kerja tanpa ngecas itu udah seneng banget gitu.
Kemudian untuk dimensinya juga cukup kecil ya, karena itu di bawah 14 inch dan beratnya juga cuma 1,1 kilogram kurang lebihnya. Paket pembeliannya ini sudah termasuk sleeve ya di dalamnya, kemudian garansinya resmi 2 tahun dan pada saat saya beli ini dapat harga di 13.399.000. Ada cashback? Iya pasti ada cashback kalau beli di Tokopedia. Dan teman-teman kalau yang mau beli silahkan cek di link deskripsi. Oke teman-teman, dari tampilan sama spesifikasinya sih sudah cukup meyakinkan ya. Tinggal kita coba di pengujian aplikasi yang biasa kita gunakan. Oke teman-teman, meskipun ini bukan laptop gaming, tapi ya nggak ada salahnya lah kalau kita coba games ya. Karena biar bagaimanapun juga, di salah-salah pekerjaan, kuliah, atau sekolah, ya pasti ingin main games lah sebentar-sebentar ya. Oke, kita coba gamesnya. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. So red and white, of course, the preeminent colours at Old Trafford, which is now officially the largest club football ground in England. Its capacity 75,000 and growing. Arsenal have pushed both full-back. Shoots! Well, that is... Hits one! Goal! And it has to be said, an absolute chance to play it in. And the shot! It's off target and by quite... Oke, GTA 5 Ya, sobek. grafik Mama, 1080 mau. normal. Keren banget warnanya.
Enemy spotted mid. Reloading. Reloading. Repent that. Enemy spotted. One enemy remaining. Oke teman-teman, gimana? Oke kan? Ya pokoknya ini, wah kalau udah pakai ini mah udah pasti nggak malu-maluin dibawa kemanapun, mau sekolah, kuliah, kerja apalagi ya. Ini udah elegan banget pokoknya pakai ZenBook. Laptop tipis, kelihatannya kantoran gini, bisa main games, bisa buat editing juga. Pokoknya ya perfect lah. Baterainya juga gila, 67 watts hour loh. Sampai 16 jam klaimnya. Meskipun prakteknya nggak sampai sih gitu, tapi ya beda-beda dikit lah. Tapi kesimpulannya sih ini emang layarnya luar biasa, keren banget asli. Yang jelas ini sangat recommended untuk dibeli, cuman balik lagi ya, ini sih saya rasa buat teman-teman yang sudah punya PC gaming, sudah punya laptop gaming, oke lah bisa beli ini gitu. Tapi kalau misalkan belum punya ya coba pikirin lagi dengan laptop gaming lainnya yang mungkin tinggal nambahin dikit dapat yang lebih bagus lagi performanya gitu. Sekali lagi kalau mau beli laptop jangan buru-buru ya, tentukan dulu tujuannya, kemudian tentukan budgetnya. Kemudian baru searching, browsing ya, lihat review dulu, bandingkan, baru putuskan mau beli yang mana. Oke, jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan seperti biasa ya, kasih masukan buat kita supaya ada perbaikan ke depan. Dan buat teman-teman jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum.